Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Alhamdulillah Pak Kiai. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Tuhan seluruh sekalian alam sungguh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Curahan nikmat yang tiada pernah henti kita rasakan hingga saat ini. Marilah bersama-sama kita curahkan salawat dan salam bagi junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam untuk beliau, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, pertama kami mohon maaf atas keterlambatan awal dari kajian kita pada pagi ini karena ada sedikit kendala teknis tadi, tapi alhamdulillah berkat doa ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta, dan juga tentu saja berkat doa guru kita yaitu Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq Masar Hukum, kita sudah atasi kendala teknis dan kita bersama-sama lagi. Kita bersyukur dan kajian kita hari ini sebagaimana saya sampaikan tadi adalah bersama guru kita Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq Masar Hukum. Apa temanya? Yaitu kelanjutan dari pekan lalu, yaitu hari Sabtu yang lalu, mengenai tegar hati, ya, dengan zikir. Kali ini agak lebih spesifik lagi, terkait dengan zikir yang bermakna atau bisa untuk ruqyah. Subhanallah, ini penting sekali, dan kita langsung sapa guru kita, Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Iwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Kiai. Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Saya lihat itu pemandangan yang luar biasa. Studio santri. Jadi santri yang luar biasa. Tahu aja nih Pak Iwan, kita lagi di studio baru. Studio baru. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Congratulations. Masya Allah, senang sekali, berbahagia sekali melihatnya, Pak Kiai. Dan tentu saja ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta sudah menunggu-nunggu tentu saja materi yang nanti Pak Kiai akan sampaikan sebagai kelanjutan dari pesan-pesan Pak Kiai, ilmu yang Pak Kiai sampaikan pekan lalu. Kami semua menantikannya. Apalagi Pak Kiai menyampaikan dari studi yang luar biasa nih. Itu looking very representative Pak Kiai, looking very representative. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Silakan Pak Kiai, kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah ya Hanan ya Manan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah wa darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Wa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani
yafqahu qawli amma ba'du. Rasa syukur yang tak terhingga pagi hari ini kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang menciptakan kita, Zat yang mengatur seluruh hidup kita, Zat yang menyertai kita dan lebih dekat dengan kita, Zat yang senantiasa menjadi wakil kita, sehingga kita diharuskan selalu dan senantiasa merasakan ketenangan, ketentraman. Karena wakil dari hidup kita adalah Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Rasa syukur pagi hari ini selalu dan senantiasa terus kita panjatkan atas kehidupan yang layak bagi kita. Kehidupan keluarga secara finansial, kemudian secara kerukunan antar keluarga, bahkan kerukunan di negeri kita. Ibu, bapak, sahabat-sahabat sekalian, hal ini yang tidak boleh lupa, bahwa kesyukuran kita pun harus kita terus perluas. Di antaranya pagi hari ini mungkin di seberang sana, di perbatasan antara negara Syria, negara Palestina, negara Israel, mereka tidak merasakan ketenangan, ketentraman seperti yang kita rasakan sekarang. Pertanyaannya, apa bedanya mereka dengan kita? Semua kita sama adalah makhluk Allah. Yang membedakan adalah Allah memberi kita hal yang lebih baik. Allah memberikan kepada kita al-ahwal, kondisi di mana kita lebih baik dari mereka. Dan itu harus senantiasa kita apresiasi dengan rasa kesyukuran. Negaranya yang konflik, subhanallah, menjadi masalah yang sangat besar. Sementara kita, alhamdulillah, baru beberapa bulan kita sudah mendapatkan presiden baru, kabinet yang baru, kemudian juga ada optimisme baru, kemudian banyak hal-hal yang bisa kita rasakan betapa berbeda kita dengan negara-negara tersebut. Maka ini yang harus kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, semua negeri kita ini terasa lebih damai. Saya berdoa mudah-mudahan selalu dan senantiasa kedamaian itu ada dalam kondisi kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam selalu dan senantiasa tercurah pada katalisator manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang sangat-sangat luar biasa, manusia yang memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelmakan nilai-nilai suci yang ada di tanah, yang ada di Lauhul Mahfuz, itu bisa terjelma dalam peradaban manusia. Allah sengaja menciptakan nilai-nilai yang kemudian diuji cobakan dengan satu sosok agung, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama hidupnya Rasulullah telah berhasil menjadikan nilai-nilai Allah itu terbumikan dalam kehidupan peradaban manusia. Maka tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun cara hidup Rasulullah yang tidak menjadi sebuah pelajaran. Maka kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah prototipe hidup yang ideal. Maka kaum muslimin selalu mengaping dengan dua keyakinan itu yang disilahkan dengan dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah tentang tauhidullah, nyatuan Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah al-ittiba'ah, mencontoh mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu, Muhammad adalah manusia yang sengaja dilahirkan, diciptakan menjadi contoh hidup. Maka totalitas keislaman kita, proses istislam kita, proses al-inqiyad kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelmakan agamanya, yang menjelmakan nilai-nilai positif dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka seluruh yang diarahkan oleh baginda Rasul adalah menjadi contoh dan menjadi tauladan kehidupan keseharian kita. Sesekali kita keluar dari sunnahnya, sesekali kita keluar dari cara hidup Rasul, maka hidup kita tidak akan berujung. Kenapa? Karena kita yang mengoyak sistem yang ada di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini mari kita jadikan sebagai pagi yang akan kita jadikan sebagai penegar hati kita. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua yang insya Allah kita akan selesaikan ataupun kita akan bahas tentang tegar hati dengan zikir. Yang buku ini saya tulis tahun 2013. Selesai saya menulis buku The Power of Ka'bah. Sebelum The Power of Syukur, saya nulis buku ini. Buku ini berjudul Tegar Hati dengan Zikir Al-Ma'surat, Ruqyah Syar'iyah, dan Al-Asma'ul Husna. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, satu hal yang menjadi kunci dalam hidup kita, satu hal yang menjadi barometer dalam kehidupan kita, secara fisik, secara pikiran, kemudian secara futuristik, adalah sesuatu hal yang Allah simpan di dalam hati kita, dalam diri kita. Dan Allah menggambarkannya, kata Allah, di dalam dada. Itulah yang disebut dengan hati. Maka langsung menukik pada hati, langsung menggarap, langsung memetakan, langsung menjaga hati itu adalah proses cerdas untuk menjadikan hidup kita bisa nyaman. Artinya, kalau hatinya kita garap, kalau hatinya kita atur, kalau hatinya kita mapping dan disesuaikan dengan peruntukannya, maka ketenangan, kenyamanan akan kita rasakan. Meskipun bertubi-tubi masalah dalam kehidupan kita, maka saya ambil istilah kalimat tegar. Tegar itu saya rasa lebih aktif ketimbang tenang. Tenang hati terbayang, tegar hati lebih dinamis. Bahwa hati yang terkadang yazid wa yanqus keimanannya, hati yang terkadang yang bahkan diartikan di dalam bahasa Arab hati itu dengan al-qalb. Kenapa dimaknai ataupun dikatakan dengan al-qalb? Karena proses taqallubnya selalu berpindah-pindah. Kadang-kadang ngeh, kadang-kadang muyulnya ada. Itulah hati. Maka ketegaran hati ini yang menjadi tagline kita, yang kita sudah bahas minggu lalu. Kita tegarkan hati dengan zikir al-ma'thurat. Dan kesempatan ini kita tegarkan hati kita dengan ruqyah asy-syar'iyyah. Bahkan ibu bapak mungkin beberapa fatrah yang lalu kita sering mudah terdengar, mudah terasa dekat dengan telinga kita kalimat ruqyah syar'iyyah. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba membahas dari perspektif zikir. Awalnya minggu lalu saya pernah menyampaikan tentang zikir yang dikumpulkan oleh seorang imam Syahid Hasan Al-Banna yang kemudian terkenal dengan zikir al-ma'thurat. Ma'thurat itu diambil dari kata atharo ataupun dari contoh bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah dikemas dalam dalam wirid yang disilahkan dengan wirid al-ma'thurat. Bahkan saya pun pernah menyampaikan kepada admin untuk kebetulan di rumah juga banyak buku saku zikir al-ma'thurat yang insyaallah dikirimkan ke alamat yang ibu dan bapak kirimkan, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah silaturahim kita, menjalin kebersamaan kita dalam lingkup kita tawasobil haq dan tawasobil sab untuk selalu dan senantiasa berzikir. Nanti sesampainya di ibu dan bapak buku saku itu bawalah kemana-mana. Bahkan di buku itu lebih dispesifikkan untuk bacaan pagi dan sore, bil ghuduwi wal asal, sabahan wal masaan, bacalah pagi sampai
selesai, dan nggak lama, paling cuma 10 atau 15 menit saja. Layak dan baik serta nyaman kalau setiap pagi kita bisa menjaga zikir-zikir yang kita baca, kemudian sore pun demikian. Nah, kemudian nyambungnya dengan zikir ruqyah, bahwa zikir al-ma'surat pun termasuk di dalamnya adalah zikir ruqyah. Jadi kalau kita bahas sekarang, oh kemarin maksurat, sekarang ruqyah, bukan berarti dua zikiran, tidak. Itu juga zikirannya, dan bisa itu juga, cuman pemahaman ataupun juga eh, pengambilan cara kita, ataupun cara pandang kita. Kalau al-maksurat kemarin lebih menekankan bahwa kita itu berzikir dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dicontohkan oleh Rasul, maka hindari, karena itu lebih aman. Walaupun memang membolehkan, ada beberapa ulama sepakat kalau zikir-zikir pun yang tidak dicontohkan dari baginda Rasul, tapi maknanya itu tidak keluar dari tauhid, tidak jadi masalah. Namun yang paling paling baik adalah ceples kalimatnya itu yang dicontohkan. Berarti kan kita harus ngambil dari hadis-hadis. Kalaupun hadis-hadisnya dhaif, di dalam pengantarnya Imam Nawawi dalam buku Al-Adhkarnya itu ngebahas khusus satu bab tentang menggunakan eh, apa hadis dhaif untuk kebaikan, terutama untuk zikir, untuk baca. Itu jaiz syar'an, dibolehkan. Jadi tidak jadi masalah, dan itu yang kita lakukan. Nah, insya Allah mudah-mudahan dawamu zikir al-ma'thurat menjadi style, menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita, karena sangat-sangat luar biasa. Di dalamnya ada potensi besar untuk kita menjadikan hidup kita semakin nyaman, hati kita semakin tegar. Seperti misalkan yang kita bahas pada pekan lalu, kalimat Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Allahumma inni asbahtu minka min ni'matin aw bi ni'matin. Kemudian asbahna wa asbahal mulku. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan, kenyamanan dengan zikir itu terpancar. Kalimat-kalimat itulah yang menjadikan kita semakin tegar, semakin tenang, semakin nyaman. Dan ini yang dibutuhkan. Kenapa? Karena ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, efek dari zikir itu kemana-mana. Salah satunya adalah efek berzikir itu, kalau dalam Al-Quran dijelaskan, zikir itu menenangkan jiwa. Kemudian zikir itu juga menjadi syifaun, menjadi obat. Nah, dalam prakteknya, ketika kita mampu membaca dengan lisan kita, kemudian memaknai dengan logika kita, dan membiasakan dengan habit kita, itu akan kita menjadi orang yang terproteksi dan memproteksi diri dari gangguan-gangguan makhluk yang akan membuat kita miskin, membuat kita tidak tegar, tidak tenang, tidak bahagia, tidak nyaman. Itulah yang disebut dengan makhluk aduwullah, yaitu musuh Allah dan musuh kita. Allah menjas kepada kita bahwa ingat-ingat, itu ada loh makhluk yang menjadi musuh engkau. Mereka adalah setan. Maka ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, saya memiliki satu tagline bahwa hidup kita ini adalah berperang dan bersaing. Berperang dengan siapa? Berperang dengan makhluk Allah yang memang akan mengantarkan kita, menjadikan kita orang-orang yang miskin, tidak bahagia, tidak nyaman di dunia, tidak tenang, di akhirat pun demikian. Di kita berantem, kita berperang dengan mereka. Yang kedua, hidup ini adalah bersaing. Bersaing dengan siapa? Dengan sesama manusia. Allah mengatakan, menggambarkan dengan kalimatnya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk kebaikan. Dengan istri kita berlomba untuk melakukan kebaikan. Kebaikan untuk banyak hal. Dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan murid-murid kita, dengan guru-guru kita, semua kita dalam koridor bersaing. Tapi ingat, bersaing sehat.
bersaing untuk sebuah kebaikan. Kalimatnya fastabiqul khairat. Terus bermusabaqah, berlomba untuk menjadikan kita semakin baik. Jadi hidup kita itu dua. Pertama adalah berperang, yang kedua bersaing. Jadi sebenarnya Ibu Bapak, kita bisa katakan hidup kita ini tidak enjoy-enjoy aja. Hidup kita ini tidak relax-relax aja. Hidup kita ini apa? Bekerja dengan sesungguh hati, bekerja dengan menjalankan seluruh tugasnya. Bahwa hidup kita itu tidak berleha-leha, tidak rileks. Kenapa? Berperang dan bersaing. Jadi hidup kita ini bukan beristirahat. Maka tidak ada kebiasaan mengungguli ataupun juga menjadikan eh, apa istilahnya itu spirit bagi kita atau istirahat dulu atau gimana, enggak. Peristirahatan kita adalah nanti ketika Allah sudah memisahkan jasad kita dan juga raga kita. Ketika masuk kita ke alam barzah, itulah awal peristirahatan kita. Dan peristirahatan itu diawali dari proses relaksasi kita. Proses relaksasi kenyamanan di mana? Dalam sholat kita. Kata Rasulullah kepada Bilal itu, arifni ya Bilal, arahkan aku untuk beristirahat, untuk melaksanakan sholat relaksasi. Dan mulai kita merasakan istirahatnya adalah ketika masuk di alam kubur. Di situ kita sudah tidak bisa melakukan aktif, tidak berperang dan juga tidak sedang bersaing. Di situ kita tinggal menunggu dan juga menerima. Apa yang kita tunggu, apa yang kita terima, yang bersangkutan dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tanaman. Betapa indahnya ketika kita beristirahat, tergambarkan dalam beberapa hadis yang sahih, datang lampu bercahaya, ditanya oleh malaikat yang menjaga kubur itu, siapa Anda? Saya adalah bacaan-bacaan Quran yang sering dibaca oleh almarhum mayat ini ketika sedang hidup. Datang lagi, subhanallah. Siapa engkau? Aku adalah jariah kebaikan yang sering dilakukan dan sampai sekarang terus mengalir yang dilakukan oleh mayat itu. Jadi Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, istirahat kita ataupun juga kenyamanan kita di hari akhir nanti tergantung dari zikir kita dengan kebaikan-kebaikan kita, kemudian kelakuan kita selama hidup di dunia. Maka yakinlah di dunia ini kita harus selalu dan senantiasa menyuguhkan ataupun juga melakukan hal-hal yang memang diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, cuman ingat bahwa tidak semudah apa yang kita katakan, tidak semudah juga yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah mengasihkan bocoran kepada kita yang luar biasa. Ada makhluk Allah yang ingin membuat kita masuk di dalam neraka, masuk di dalam kegelapan, masuk dalam kehidupan yang tidak nyaman. Qala fa bima uzayyinanna wala ughwiyannahum ajma'in, kata iblis kepada Allah. Aku akan perdayakan, aku akan tipu daya mereka. Wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan hancurkan mereka semuanya. Subhanallah. Itu adalah retorika yang sangat-sangat pedas sekali. Dan kita harus bergetar melihat dan mendengarnya. Kalau kata santri, itu syaratnya menggunakan kalimat nun taukid taqilah. Artinya wala ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah aku akan hancurkan mereka. Jadi setan itu akan selalu dan senantiasa menghancurkan kehidupan kita. Dari mana prosesnya? Salah satunya adalah menghantam sesuatu yang menjadi chip, menjadi kunci, yaitulah al-qalbu, yaitu hati. Pantas kalau Allah mengatakan zikirlah agar hati engkau semakin tenang. Nah, zikirnya sudah banyak. Nah, di antara yang menggoda zikir kita adalah setan.
Pada pagi hari ini, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita akan memulai menggali bagaimana musuh kita mengungguli kita. Jadi bagi saya ruqyah itu, Ibu dan Bapak, adalah pengetahuan bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita. Kita ketahui dalam kehidupan keseharian saja, misalkan ketika tentara Amerika digambarkan di dalam media sebegitu kekuatannya, kemudian kekuatan Saddam Hussein sebegitu kekuatannya, diasumsi kita sebagai pemirsa yang membaca media, wah, ini akan terjadi benturan yang dahsyat sekali karena Saddam Hussein memiliki amunisi yang luar biasa. Begitupun Amerika, mungkin banyak akan terjadi perang besar. Terjadilah. Tadi terjadi perang apa? Tidak lebih dari 24 jam. Itu Baghdad sudah luluh lantah. Itu Baghdad sudah berserah. Kenapa? Di antara kelebihannya, orang-orang Amerika, dia tahu detil kekuatan Saddam Hussein. Jadi kalau kita tahu kekuatan lawan, itu sangat-sangat mudah untuk melumpuhkannya. Di antaranya, kenapa kita berperang ini umat Islam dalam tanda kutip ya, dengan orang Israel? Karena kita tidak tahu kekuatan mereka seperti apa. Mereka itu Israel cuma satu kecamatan saja kalau dibandingkan dengan negara kita. Tapi kenapa kok susah sekali? Karena memang kekuatannya unlimited, kekuatannya sangat-sangat luar biasa. Dan memang saat ini kita masih belum bisa mengunggulinya dari sisi aturan perundang-undangan nasional internasionalnya, kemudian kekuatan amunisinya, karena mereka didukung oleh kekuatan adidaya. Jadi umat Islam masih belum bisa mengambil peran lebih dalam kesempatan itu. Tapi tentunya itu bukan sebagai alasan kita untuk bias. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan semua pihak termasuk orang Indonesia juga sekarang telah memerankan peran penting untuk agar sengketa di tempat tersebut, tempat agama, tempat suci, itu bisa segera memunculkan sebuah keadilan. Nah, Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, ketika kita yakin bahwa kita punya musuh dan ruqyah itu adalah pemahaman untuk meluluh lantahkan kekuatan musuh kita. Jadi saya pernah melihat, saya pernah melihat tayangan video yang menarasikan kenapa kekuatan Amerika itu bisa cepat meluluhkan kekuatan Usama bin Laden. Salah satunya adalah ternyata ada beberapa tentara Amerika yang lebih dari 3 bulan dia memposisikan ataupun juga meneliti kehidupan Usama bin Laden. Jadi di satu tempat di capture oleh satelit, dilihat itu sampai sedemikian rupa direkam oleh mereka, kemudian mereka siapkan kekuatan untuk menjatuhkannya. Sampai dalam tayangan tersebut diperlihatkan, jadi Usama bin Laden itu berada di sebuah ruangan. Ruangannya dari tanah sampai ke atapnya itu terhitung sekian ratus sentimeter. Kemudian masuk di ruangan sekian. Kemudian prakteknya tentara Amerika itu ditutup matanya, kemudian berjalan sendiri tanpa menggunakan mata dan menghafal ruangan yang ada. Jadi sebegitu detilnya ketika berperang menguasai kekuatan lawan. Jadi yang saya ingin gambarkan adalah kalau kita ingin berperang menang, kita harus tahu kekuatan lawan. Ketidakmampuan kita untuk menguasai kekuatan lawan sedetil itu, maka ancaman kekalahan akan ada. Kemudian, dan itu pun dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu senantiasa menyimpan spy ataupun juga informan-informan sebelum melakukan perang. Maka bisa dikatakan rata-rata seluruh perang Rasul itu ada dalam kondisi kemenangan, ataupun juga Rasulullah perangnya
bisa dikatakan lebih banyak menangnya. Kenapa? Salah satunya itu. Ada buku judulnya At-Tajassus fil Islam. Jadi Rasulullah itu menyiapkan orang-orang yang bisa menggali kekuatan lawan. Ketika perang Khandaq misalkan, kenapa Rasulullah selamat bisa dikatakan berhasil? Itu idenya dari Salman Al Farisi ya. Jadi Rasulullah dikasih tahu bagaimana kekuatan lawan itu tidak bisa menembus ke kota Madinah dengan cara digali paritnya, kemudian kendaraan mereka yang dominan menggunakan unta dan juga kuda tidak bisa melewati parit itu. Jadi luasnya parit yang digali oleh Rasulullah bersama para sahabat itu sudah ditentukan sehingga kekuatan mereka itu tidak bisa menembusnya. Dan itu digambarkan dalam buku At-Tajassus fil Islam. Itu memang Rasulullah detail sekali sebelum berperang itu mengetahui kekuatan mereka. Jadi jangan berharap berpikir bahwa Rasulullah perang bro, di lapangan kemudian mencari ide-ide yang terbaik ataupun juga strateginya. Tidak hanya itu. Jadi jauh sebelumnya Rasulullah pun mempersiapkan sedemikian rupa. Nah, cara perang itu yang benar. Cara melawan dan mengungguli itu yang benar. Artinya kita harus tahu bagaimana kekuatan lawan. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, sekarang agar kita lebih tegar, lebih nyaman, lebih bahagia dalam kehidupan keseharian kita harus tahu kekuatan lawan. Dan lawan kita adalah setan. Siapa itu setan? Ibu bapak, Ibnul Qayyim Al-Jauzi menggambarkan ada nomenklatur ada kalimat yang kadang-kadang membuat kita mulakbat. Ada iblis, ada setan, ada jin. Ya. Menurut saya sangat menarik sekali. Ibnu Qayyim itu menggambarkannya begini, padanannya. Ada iblis, ada Nabi Adam. Jadi iblis itu adalah makhluk klasik. Makhluk di zaman dulu yang dipahami oleh beberapa ulama sampai sekarang. Iblis yang menggoda Nabi Adam itu masih hidup. Kenapa? Karena ayatnya dalam Al-Quran digambarkan mereka mengajukan permohonan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan matikan aku sampai hari akhir. Jawaban Allah, fa innaka minal mungdharin. Diberi kesempatan oleh Allah. Jadi ada iblis, ada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam mah ribuan jutaan tahun sudah, yang jutaan tahun lalu sudah meninggal. Nah, iblis itu belum. Jadi kekuatan iblis itu dahsyat luar biasa. Kenapa? Semua manusia-manusia yang unggul itu tahu kelemahannya dan tergoda. Tapi ingat, Allah kasih kelebihan kepada kita. Salah satunya adalah yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, ada iblis, ada Nabi Adam. Kemudian ada kita, Bani Adam, ada setan, Bani Iblis. Jadi setan itu, ibu bapak, adalah Bani Iblis. Setan itu adalah anak-anak iblis. Nah, kita anak-anak Adam. Kemudian apa itu jin? Jin itu bangsa mereka. Jadi iblis dan setan itu dari bangsa jin. Sementara Nabi Adam dan kita manusia adalah bangsa manusia. Ya, jadi padanannya jelas ya. Padanannya ada iblis, ada setan, ada jin. Jadi iblis itu eh, apa eh, makhluk yang dari zaman dulu diciptakan oleh Allah dari api, kemudian beranak keturunan yang namanya setan, dan iblis sama setan itu dari bangsa jin. Jin itu dari kalimat jannah. Jannah itu samar. Jadi memang mereka itu samar, artinya tidak terlihat. Jadi kalau ada yang melihat, berarti ada yang masalah. Ini juga bisa terdeteksi. Ustadz, saya tuh bisa melihat jin. Berarti itu ada masalah. Jin itu hanya bisa dilihat oleh jin. Berarti mata kita ada jinnya. Berarti itu yang harus diruqyah. Jangan dikatakan, waduh, anak saya punya kelebihan indigo gitu kan, bisa. Justru itu harus diruqyah. Kenapa? Yang namanya setan, yang namanya jin itu samar, tidak kita lihat. Di antara kesyukuran kita kepada Allah, kita tidak bisa melihat jin. Jadi kalau ada yang melihat dan bisa melihat jin, itu berarti ada sesuatu dan harus kita obatin, harus kita luruskan. Nah,
eh, jin adalah bangsa yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan karakternya samar, tidak terlihat. Maka jangan kita ingin bersama-sama dengan mereka. Tuntunan Rasul begitu. Apa? La tatamannau biliqa'il adu. Jangan kau berharap bertemu dengan setan, dengan jin, dengan iblis, dengan makhluk-makhluk yang gaib. Jangan sekali ingin. Kenapa? Hancur kita. Ketauhidan kita akan hilang. Ibu bapak, kita misalkan dikasih tahu oleh orang tua kita ataupun juga sepuh kita ataupun kiai kita nih, aku simpan dalam dalam badan engkau makhluk yang akan menjaga engkau. Hilang ketauhidan kita ibu bapak, naudzubillah. Kenapa? Ah, kalem dalam tubuh saya itu ada kekuatan yang disimpan oleh kakek kita. Hilang tauhidnya, Allahnya hilang sama sekali. Maka semakin kita tidak punya backing yang selain Allah, itu semakin sehat kita. Pernah saya mendapatkan banyak para santri bilang begitu, Kiai saya mah ada dipasang oleh ayah saya, kan ayah saya itu jago gitu kan. Kemudian untuk berdakwah harus kuat. Kemudian saya itu ada dan jin bersama saya dan jinnya jin muslim. Nah, ini kata-kata apa kalimatul haq wa urida bihil batil. Kata-katanya benar, tapi ingat di situ ada unsur kebatilan. Jin muslim. Jin itu memang ada yang muslim. Tapi ibu bapak, sahabat sekalian, jin yang muslim itu hidup di dunianya, tidak bersama-sama dengan kita. Kalau jin yang berdekatan dengan kehidupan kita itu jin fasik, jin yang akan mengarahkan ketawakalan kita hilang. Jadi kita tenang, tegar karena ada backing kita yaitu jin. Maka ketawakalan kita kepada Allah sudah hilang. Maka jangan bersahabat dengan jin. Jangan bersahabat dengan makhluk-makhluk Allah yang samar, yang tidak kelihatan. Kita sama diarahkan oleh Allah yang lurus-lurus saja. Nggak usah yang mencong-mencong, yang tidak yang macam-macam. Kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lurus-lurus saja. Sering saya ceritain, ada santri datang ke rumah. Pak, kasih saya amalan, saya akan keluar ataupun saya akan pulang karena selesai pesantren. Mau dong kalimat-kalimat yang akan membuat saya kuat kalau dipukul orang, katanya. Emang kenapa? Saya bilang, kamu ingin punya ilmu begitu? Karena medan dakwah di rumah saya itu luar biasa, preman semuanya. Kemudian saya harus kuat biar Islam bisa tegak di kampung saya. Saya tanya, kamu selama di pesantren kan belajar sejarah Nurul Yakin, ya. Di situ ada bab tentang Rasulullah ketika datang ke Taif. Iya. Apa yang Rasulullah dapatkan? Rasulullah dilemparin batu. Rasulullah dilemparin batu berdarah. Iya, berdarah. Terus Rasulullah ada dilempar batu berdarah, kenapa kamu ingin punya kekuatan ketika dilemparin batu tidak berdarah? Berarti tidak seperti Rasul. Baru dia mikir, iya juga ya. Ibu dan bapak, kadang-kadang jin itu, setan itu luar biasa. Bisa memanfaatkan ataupun bisa mengambil cara-caranya. Di antaranya misalkan salah satu caranya setan itu begini. Karena kita tidak tahu struktur bahasa Arab, bacaan-bacaan Fatihah itu ada yang digunakan untuk memanggil setan. Ada kayak begini misalkan, Maliki Yaumiddin. Nah, misalkan ini gambaran aja ya. Malik Yaumiddin. Maka karena iya karena berdua iya karena nasta'in. Jadi akhirnya disatukan dengan awal. Kenapa? Karena dia tidak tahu Malikin Yaumid Adin. Iya karena berdua iya kan. Tapi dia baca Malik Yaumiddin. Iya karena ternyata itu kalimat itu dia menjadi nama jin itu sendiri. Jadi dia senang dipanggil dengan kalimat seperti itu. Jadi bacaannya bahasa Arab. Tapi karena dia tidak paham, dibaca seperti itu. Yang datang apa? Yang datang adalah nama jin yang kita bahas. Padahal kita tidak ingin menghadirkan jin itu. Itu banyak sekali kalimat-kalimat yang sengaja dipatah-patahkan, sengaja dirombak, maka sudah menjadi sebuah keharusan ibu bapak yang beragama Islam
itu mengerti dan paham bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi harus kita bisa bisa belajar. Salah satunya biar tidak diganggu ataupun juga tidak diarahkan seperti seperti tadi. Apalagi kalau bisa menguasai nahunya, sorofnya, misalkan. Itu sangat-sangat baik dan akan terbebas dari tipu daya setan yang seperti itu. Jadi setan itu juga memainkan seperti itu. Dia akhirnya kita tahu, oh iya kalimatnya bahasa Arab, dibacanya juga begitu. Tapi problemnya kita tidak tahu strukturnya sehingga dia gunakan untuk itu. Nah, ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, betapa jin setan itu selalu berusaha untuk memperdayakan kita sehingga kita harus paham bagaimana cara melawannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu bacaan, jampean. Ruqyah itu ibu bapak sebelum Islam datang sudah ada. Jadi ada jampe-jampe untuk menghadirkan makhluk arwah yang gaib di zaman dahulu. Dan itu namanya ruqyah. Tapi ketika Islam datang, Rasulullah mengatakan begini, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirk. Nggak apa-apa ruqyah, malam yakun fihi syirik selama di dalam bacaan-bacaannya tidak ada kesyirikan, tidak ada kemusyrikan. Artinya, yang dibacanya adalah kalimat-kalimat Allah. Yang dibacanya adalah kalimat-kalimat yang justru menghilangkan eh, apa ke eh, apa ke eh, kemusyrikan. Nah, salah satu ataupun juga kenapa bacaan al-ma'thurat itu juga dikatakan bacaan ruqyah karena memang Rasulullah mengatakan seperti itu. Bacakan surat Al-Fatihah ketika kita mendapatkan ataupun juga ingin menjaga kesehatan tubuh kita. Dalam di antara obrolan para sahabat ada juga tentang Fatihah itu begini. uh, Mengadu ke Khalid bin Walid, para sahabat, kenapa ya saya itu minta air kemudian kepada Umar, dibacakan surat Al-Fatihah sama Umar. Kemudian saya minta ke yang lain, tapi ya sama dibacakan, tapi tidak berefek. Kata Khalid, Al-Fatihah wal Fatihah walakinna ghairul mawjud qalbul Umar. Bacaan Fatihahnya itu juga. Tapi yang tidak ada itu apa? Qalbul Umar. Nah, ini kita bawa garis bawahi qalbul umarnya. Apa itu qalbul umar? Saya istilahkan qalbul umar itu adalah asumsi Sayyidina Umar membacakan kalimat Fatihah untuk menghantam kekuatan jin. Jadi kalau kita ini punya air, kita bacakan surat Al-Fatihah dengan niat karena Allah, kita ingin memancarkan energi ketauhidan, energi kebaikan ke dalam air, kemudian tiupkan, kemudian minum, jadi obat. Itu dalilnya apa? Waja'alna minal Qur'ani ma huwa syifaun. Jadi ibu bapak bacalah kalau kita sakit ambil air putih, kemudian bacakan surat Al-Fatihah, kemudian dengan dimaknai dan kita ingin menjauhkan dari godaan ataupun juga pretensi negatif dari makhluk-makhluk musuh Allah itu, kemudian tiupkan dengan perasaan adu kita, dengan perasaan bermusuh kita dengan makhluk itu, tiupkan kemudian diminum. Dan itu pernah sering saya praktekkan. Baru bacain saya lihat oh ini orang memang kayaknya ada sesuatu. Saya bacakan surat Al-Falaq, La'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, bacakan sampai 3 kali. Ya Allah, berikan kekuatan untuk orang ini untuk bisa melawan makhluk-makhluk yang mengunggulinya. Tiupkan. Kemudian saya bilang, Ibu coba asumsikan bahwa ini akan memperkuat ataupun juga menghantam mereka, jin yang ada dalam tubuh kita itu dari dalam. Diminum panas, Ustaz, kata panas. Saya minum habisin, muntah habisin. Kenapa? Karena berefek dari situ, dan itu dibolehkan, para ulama membolehkan. Jadi sebenarnya kita ini ibu bapak sahabat-sahabat sekalian nggak usah jauh-jauh cari orang yang untuk pengobatan, nggak usah. Apa? Oleh diri kita. Irqi nafsak wa ahlak binafsik. Ruqyahlah kita, saudara-saudara kita yang serumah, binafsik, oleh diri kita, salah satunya itu. Di dalam Islam itu tidak ada orang yang sakti. Waduh, ini orangnya bisa meruqyah sakti. Enggak. Yang Islam itu semuanya
mukjizatnya diberikan kepada kita. Salah satunya adalah Al-Quran. Maka jadikan mukjizat Allah itu akrab dengan kehidupan kita. Salah satunya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa itu apa? Obat. Jadi obat yang pertama kali dalam tubuh kita adalah Al-Quran. Bagaimana caranya? Salah satunya tiupkan ke dalam air, baca atau tiupkan ke dalam air, kemudian diminum dengan niat kita untuk membersihkan. Kenapa dengan air? Salah satunya asumsi bahwa 75% tubuh kita ini adalah cairan. Jadi bayangkan kalau tubuh kita ini dihuni oleh air, yang airnya itu steril, yang airnya itu dari sumber yang sudah kita bacain, subhanallah. Dan airnya itu ada di energi yang positif. Itu kelebihan dari air Zam-Zam. Jadi kalau ibu dan bapak di Mekah itu yang luar biasa, minum air Zam-Zam di Mekah itu yang paling luar biasa, menjadi obat. Jadi kalau di Mekah itu jangan ambil air nanti untuk di rumah. Justru ketika di sana perbanyaklah air masuk dalam tubuh kita. Saya sering menyampaikan kepada jamaah itu, ibu bapak, di antara untuk menyegarkan kita, menyehatkan kita, masalah seperti apapun, itu tubuh kita kan 75% itu adalah cairan. Maka selama di Mekah, bersihkan tubuh kita, jangan masukkan air-air selain air Zam-Zam. Dan itu terbuka dan sangat mudah. Subhanallah. Ibu dan bapak, ketika kita memasukkan air Zam-Zam, apalagi air Zam-Zam yang dibaca-bacain dulu misalkan, itu tidak menutup kemungkinan problem-problem dalam tubuh kita secara physically itu terselesaikan. Misalkan dari yang terkecil, dari syaraf, misalkan syaraf-syarafnya yang agak masalah, agak kejepit, ketika dimasukkan air Zam-Zam, kemudian menyegarkan, menenangkan, menyamankan, dan me, apa, me, me, me- merubah eh, apa eh, apa namanya jepitan di dalam saraf kita, itu pun banyak terjadi. Nah, salah satunya dengan air yang memang syifa, yang obat. Nah, ketika tidak di Mekah misalkan, di tempat kita itu pun bisa. Apalagi sekarang misalkan sekarang banyak menurut teknologi dicari, ternyata di antara kelebihan air Zam-Zam itu pH-nya tinggi. Kemudian disebut dengan air alkali. Artinya molekul-molekul airnya itu lebih bagus gitu. Nah, banyak penelitian-penelitian yang memang kalau air itu dibacakan hal-hal yang positif itu menjadi molekul-molekulnya menjadi positif. Molekul-molekulnya menjadi bagus dan dibutuhkan tubuh untuk meresap dalam tubuh kita. Salah satunya adalah bacaan ruqyah, juga itu akan merubah struktur atom dari air. Maka itu bisa dilakukan, itu jaiz syar'an dibolehkan. Nah, kemudian ibu dan bapak, ketika meruqyah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah minimum al-ma'thurat. Jadi bacakan al-ma'thurat itu untuk meruqyah diri. Bacakan buku al-ma'thurat, buku ataupun ayat-ayat ataupun juga hadis-hadis yang ada dalam rentetan al-ma'thurat itu untuk meruqyah diri kita sendiri. Jadi ketika kita membaca, ketika kita berzikir, itu diasumsikan kita tengah meruqyah diri kita. Apalagi ditambahkan dengan kalimat-kalimat lain selain ta'awudz gitu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mohon maaf agak sedikit. Ketika ibu dan bapak kita mau meruqyah diri kita, salah satu bacaannya adalah ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ta'awudz. Saya pernah, ibu dan bapak, ada seorang taruhlah pasien gitu ya. Beliau punya pesantren. Kemudian beliau Quran jelas, kalau hafal semuanya sih nggak mungkin ya. Cuman ya artinya akrab lah, karena beliau suka mengajari santrinya. Kemudian ketika sakit, saya pancing begini, ibu coba baca ta'awudz ya. Tersenyum dia. Waktu Ustadz ta'awudz bacanya gampang. Oke, saya coba dideteksi pakai namanya totok oksigen. Ternyata diindikasikan positif.
Jadi ibu, mohon maaf, sekarang berpikir bahwa tubuh ibu ini ada makhluk negatif yang membuat sakit, yang membuat tidak nyaman. Mereka itu masuknya fi majrodam, dalam aliran darah. Kemudian ibu membacakan ta'ud. Ta'ud itu a'udzu billahi, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan. Jadi setan itu ibu yakin ada di dalam tubuh ibu, mengungguli di dalam darah. Coba baca ta'ud dan suaranya kencangkan. Dia bilang gini, a a a a a a, a. Gak bisa ta'ud. Orang di sekelilingnya, suaminya, kiai, kemudian anaknya, kemudian heran, kenapa kok mama begitu, katanya. Sudah gitu saya sampaikan, ibu, bacaan ta'uz itu biasa kita baca. Tapi terkadang di antara kekuatan setan itu menjadikan bacaan yang itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tidak connect antara yang kita bacakan dengan pemaknaan yang ada di dalam. Maka sekarang kalau aku berlindung billahi kepada Allah minasyaiton, dari godaan-godaan setan yang mengungguli aku dalam tubuh aku, ar-rajim, setan yang diranjam, setan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses kita mengecilkan setan, membesarkan Allah, meminta kepada Allah, dan posisi itu mereka sangat-sangat ketakutan. Jadi ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ibu itu yang punya banyak murid yang bisa bahasa Arab, yang bisa bahasa kitab, tapi ketika digiring untuk bisa memaknai apa yang dibaca, itu di situ kuncinya. Jadi ruqyah itu adalah proses kita untuk menegarkan hati kita bahwa bacaan kita ini adalah senjata bagi kita. Senjata yang bisa kita gunakan untuk menohok, menghantam makhluk-makhluk Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu dan bapak, coba deh. Dirasakan seperti itu, dengan asumsi kita berperang, melawan dengan kalimat itu, perasaan kita beda. Merinding, kadang-kadang agak hangat, kadang-kadang mual. Teruskan. Dan begitu pun ketika saya perhatikan, ibu lawan. Lawan, coba ibu ini punya senjata dari Allah, kalimat itu kemudian dibacakan untuk melawan jin setan yang samar yang tidak kita lihat. Kenapa kita yakin? Karena jin itu kan tidak kita lihat, tapi yakin ada. Kita terus baca, kuatkan, kuatkan. A'udzubillah, terus sampai dikuatkan. Ibu dan bapak, orang itu sambil berkeringat sekali menyelesaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal sebelumnya beribu-ribu kali dia baca ta'uz. Kenapa? Karena itu tadi kalau disatukan dengan ayat dengan cerita tadi, qalbul umarnya baru hadir. Jadi di dalam ruqyah syar'iyah itu yang terpenting adalah qalbul umarnya. Adalah praktek kita mengasumsikan bahwa diri kita tengah berperang. Itu inti dari bacaan ruqyah. Ketika kita berperang, maka semuanya akan berjalan. Jadi kalau kita, ibu dan bapak, baca seperti misalkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu bapak, saya pernah melakukan pengajian waktu itu lagi manasik di Bandung. Kemudian sebelumnya kita baca dulu Al-Maqsurat, kemudian sambil diantarkan pengasumsian tadi. Ketika kita membaca Al-Falaq, ada ibu-ibu yang teriak di pojok itu. Kenapa? Karena berefek. Kata ibu tersebut, biasanya saya sih enggak ini langsung, karena ada proses pengasumsian tadi. Karena proses pengkondisian bahwa kita ini berperang. Dan itu kekuatan kita, ibu dan bapak. Jadi zikir kita itu menjadi kekuatan senjata bagi kita untuk meluluhlantakkan mereka. Dan kekuatan setan itu menghapus asumsi itu.
Jadi kalahnya kita karena kita tidak punya asumsi bahwa kita ini punya senjata besar loh dari Allah. Yaitu yang salah satunya minimal dalam rentetan kalimat-kalimat al-ma'thurat. Jadi kalau bacaan al-ma'thurat ini kita jadikan sebagai ruqyah, jampe-jampe yang akan melawan makhluk-makhluk Allah akan berefek. Jadi kalimat fattakhidhuhu aduwan itu baru saja dengan ta'ud. A'udzubillah. Luar biasa effort yang dikeluarkan sekedar untuk ta'ud kalau dimaknai dalam makna kedalaman maknanya. Kemudian setelah ta'ud Al-Fatihah. Kemudian baca juga kata Rasul apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu awal, tengah, akhir kalau lagi kaslan. 4 ayat pertama, kemudian tambah 3 ayat di tengah, yaitu ayat kursi, tambah 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat akhir ataupun 4 ayat akhir surat Al-Baqarah. Itu yang paling harus kita hafal dan harus kita baca. Maka kalau belum hafal, hafalkan. Kalau belum, kita baca terus dan terus, diafirmasi juga insya Allah akan hafal. Apalagi kalau kita maknai. Nah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Jadi bacaannya nggak macam-macam, itu saja. Tapi kalau kita dalamin, itu akan menjadi ruqyah. Itu akan menjadi senjata bagi kita untuk melawan. Jadi jangan cari hal-hal yang lain selain yang dicontohkan oleh Rasul. Kata Rasul di dalam yang bicara tentang ayat kursi, Ibu Bapak, ayat kursi itu dahsyatnya luar biasa. Kandungan Al-Quran itu ada di dalam ayat keseluruhannya. Intinya ada dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada di dalam ayat kursi. Ayat kursi itu dalam satu kalimat Allah. Jadi ayat kursi itu adalah kalimat tauhid. Kenapa ayat suci, ayat kursi adalah ayat yang sangat-sangat ditakuti oleh jin, setan, iblis, karena intinya adalah tauhid. Dan mohon maaf, salahnya terkadang orang-orang Islam, ini Ustadz saya tahu dari kiai saya bahwa ayat kursi itu ayat yang paling ditakuti oleh setan. Maka saya tulis dalam kertas, saya simpan dalam dompet saya, ataupun saya tulis dalam kaligrafi, saya tempelkan di dinding, kemudian itu akan terbebas. Tidak, Ibu dan Bapak. Asumsinya tidak seperti itu. Kalaupun di dinding kita ditempelin ayat kursi, dari atas kan kosong, dari bawah misalkan, dari mana bisa. Yang harus adalah ayat kursi itu dibaca, difahami, dimasukkan di dalam dada. Jadi ayat kursi itu akan menjadi ruqyah, akan menjadi penawar kalau dimasukkan di dalam sudur, dalam hati, dalam dada kita. Jadi jangan tertarik dengan jimat-jimat yang seperti itu. Kenapa? Dari manapun jimatnya itu akan terkalahkan kecuali jimat itu kita simpan di dalam hati kita. Jadi kalimatnya Al-Quran itu memang syifa, tapi apa? Syifa'un lima fis sudur. Jadi obat untuk sesuatu yang dalam hati. Jadi masukkan inti dari bacaan kalimat-kalimat tauhid yang ada dalam ayat kursi itu dalam sudur, dalam dada kita, dalam hati kita. Itu yang paling luar biasa. Ketika semua itu kita perkuat dalam apa yang ada dalam diri kita, maka setan itu akan ketakutan. Bacakan sedikit saja kabur. Kenapa? Karena dengan asumsi fattakhidhuhu aduwan tadi. Diasumsikan bahwa kita ini sedang berperang dengan mereka. Subhanallah, Ibu dan Bapak, saya tidak ingat bahwa waktunya juga sudah hampir habis. Tapi nggak apa-apa. Intinya adalah bacaan ruqyah. Ruqyah itu adalah jampe-jampe yang bisa menawarkan kita ataupun juga melawan kita dari gangguan jin setan. Dalam ruqyah itu banyak metode. Salah satunya metode istihlam. Misalkan orang yang kena sihir ingin selesai, salah satunya baca dengan kalau dibacakan langsung bacaan misalkan agak berat atau agak sudah berkali-kali tapi tidak, tingkatkan pada metode ini, ihtilam. Caranya seperti apa? Kita sholat hajat, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sihir yang ada dalam tubuh saya itu bisa terbuka dengan cara tunjukkan buhulnya. Jadi kalau kita memang kena sihir, itu kata Syekh Ibnul Baz,
sihir itu memang tidak akan selesai kalau tidak dapat buhulnya. Jadi orang-orang yang menyihir kita itu eh, punya kemasan. Nah, kemasan itu dapatkan. Bagaimana? Kan itu kan tidak tahu dan itu kan kadang gaib. Salah satunya dengan metode al-ihtilam itu adalah sholat hajat, minta kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan buhul untuk penyakit-penyakitku. Dan saya pernah praktekkan itu, Ibu dan Bapak. Untuk almarhum Ibu, saya pernah mempraktekkan itu dan subhanallah, itu terasa. Saya berdoa, ya Allah, kalaupun ada, tunjukkan. Ditunjukkanlah dalam mimpi itu, di rumah, ujung rumah itu ada pagar beda. Diambil oleh saudara saya, dan kemudian dibakar, dihilangkan. Ketika buhulnya hilang, sehat. Nah, jadi di antara metode ruqyah juga harus memahami hal-hal seperti itu. Dan Rasulullah pun kan pernah sakit ketika disihir. Dan sehatnya apa? Ketika Sayyidina Ali mendapatkan buhul itu. Dan buhul itu dari mana? Dari sumur, sumur tua, ya kan? Bayangkan Rasul saja itu kena sihir, apalagi kita. Nah, cuman metodenya ataupun juga caranya dapatkan itu buhul, dan itu pun pengetahuan Allah. Maka mintalah kepada Allah. Salah satu dengan metode al-ihtilam tadi. Dengan jadi mimpi itu bisa digunakan juga kita untuk berkomunikasi, untuk mengarahkan apa yang diarahkan. Mudah-mudahan coba Ibu kalau punya masalah, misalkan salah satunya dengan metode ruqyah itu al-ihtilam. Kemudian ada memang dari yang juga sering saya praktekkan, metode totok oksigen, itu pun ada. Jadi dasar pemikirannya Ibu Bapak dalam ilmu ruqyah itu, kan setan tuh masuk fi majurodam, dalam aliran darah. Nah, aliran darah itu kan selalu masuk ke otak, ya kan, di pompa. Di sini ada namanya hablul warid di leher kita. Saya selalu tempelkan tangan saya sambil berbaca ruqyah, kemudian ditekan sebentar. Jadi ketika darah lewat di situ, kalau darahnya ada masalah, ketika kita baca, dia langsung tidak sadar, kadang-kadang kemana gitu kan. Nah, sehingga bisa cepat untuk mendeteksinya lewat aliran darah itu. Nah, itu disebut juga dengan totok oksigen. Totok oksigen itu karena boleh jadi kalau dipraktekkan dalam dunia medis, di sini itu adalah asupan oksigen ke otak. Nah, di situ dicoba disterilkan dengan bacaan ruqyah, tapi juga ada tata caranya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu lama, karena akan berbahaya. Nah, eksplorasi perkembangan dunia ruqyah itu memang banyak sekali. Tapi intinya Ibu dan Bapak, bahwa ruqyah syar'iyah itu adalah bacaan-bacaan kita untuk melawan, untuk berperang dengan iblis. Karena iblis, setan, jin itu mengungguli kita, intinya kita dibuat miskin, dibuat malas, dibuat emosian, dibuat kita tidak tentram, tidak nyaman. Maka untuk menegarkan hati kita, salah satunya adalah baca ataupun kuasai yang namanya ruqyah asy-syar'iyyah. Ibu dan Bapak, kita akan perpanjang dengan dialog. Mudah-mudahan masih ada waktu. Mohon maaf Pak Iwan, agak kepanjangan mungkin. Yang intinya adalah Ibu Bapak, part kedua ini kita berbicara tentang ruqyah syar'iyyah, yang sebelumnya tentang al-ma'surat. Kemudian insya Allah nanti pertemuan berikutnya yang ketiga adalah tentang bagaimana zikir dengan al-asmaul husna. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Pak Kiai, luar biasa sekali menurut saya. Saya yakin ibu bapak sahabat-sahabat masjid kita juga mendapatkan bukan sekedar pencerahan, tetapi pendalaman, in-depth explanation dengan background dan konteks-konteks yang memang perlu kita ketahui terkait dengan ruqyah ini. Ternyata juga ada hal yang sudah diberi tuntunan oleh Rasulullah terkait dengan ruqyah, karena tadi terakhir sempat saya ikuti Pak Kiai menyatakan Rasul saja pernah dapat ujian, kena sihir, dan tentu saja penyembuhan dengan ruqyah, Masya Allah. Dan ini sungguh luar biasa, dan tadi Pak Kiai sudah sampai pada kami bagaimana caranya atau hal yang harus dilakukan. Mohon izin Pak Kiai, langsung pada pertanyaan boleh Pak Kiai, Masya Allah. Ini ada Siap, monggo, yang pertama,
Pertama, punten nih Pak Kiai dari Ibu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bila di dalam hidup ini kita sudah berusaha untuk selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan menerima segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala selalu memberi ujian yang selalu membuat hambanya menangis. Walau terkadang terselip ucapan hamba lelah ya Allah dengan ujian ini. Apakah itu ucapan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan ucapan tersebut adalah sebuah dosa, Ustaz? Mohon maaf nih Ustaz, pertanyaannya mungkin tidak langsung terkait dengan ruqyah. Mohon berkenan Pak Ustaz. Nanti Pak Kiai ada juga pertanyaan yang lain dari jamaah yang lain. Mohon berkenan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ibu Agustin ya. Itu memang Iya. secara global efek dari godaan setan badan diri kita. Kenapa? Kita terkadang memilah bahwa ini saya ini orang yang kurang beruntung ya kan. Ini saya ini orang yang beda dengan yang lain. Kenapa ya yang lain beruntung saya tidak? Itu Ibu Bapak, awal gerbang setan masuk dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang yang tayyias, menjadi orang yang putus asa. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Ibu Bapak, ketika ada masalah, ingat bahwa hidup kita ini adalah masalah. Jadi kita akan hidup kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita nggak usah hidup. Jadi kalau ibu bapak kita tidak ingin masalah, tinggal datang ke kuburan. Saya mau duluan aja, gitu kan. Artinya kita harus memahami bahwa masalah itu adalah anugerah. Bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menambah keyakinan kita. Kita semakin kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Insyirah digambarkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusran. Bersama kesusahan ada kemudahan. Itu penafsirannya dua beberapa poinnya. Pertama adalah ma'iyah, ma'a. Bersama ke masalah di situ ada kemudahan. Jadi bukan masalah dulu kemudian nanti tunggulah ada kemudahan, tidak. Ma'iyah, ma'a. Bersama dengan kesusahan di situ ada kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu antara nakirah dan ma'rifatnya dari sisi linguistik kebahasaan. Al-usra itu pakai alif lam itu terbatas kesusahan. Yusron tidak pakai alif lam itu nakirah. Artinya bersamaan dengan satu masalah banyak solusi, kemudahan. Artinya Ibu Bapak, kalau kita ada masalah terima saja. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pedih sekali, alhamdulillah ya Allah. Ini lebih dalam lagi Allah mengajari kita. Ya Allah, ajarkan saya, kuatkan saya. Jadi ketika kita punya masalah, Ibu, jangan kita, ya Allah, saya punya masalah, bla 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 bla. Enggak. Narasikanlah ketika ada masalah banyak, katakan, wahai masalah sebesar apapun, saya punya Allah yang maha besar. Jadi kebesaran Allah itu menegarkan, menyamankan, menenangkan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuat. Masalah itu sedikit sekali. Jadi dekatkanlah kita dengan Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ kesananya. Memang kehidupan kita ini diuji oleh Allah. Jadi kalau ujian itu apa? Untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kelas kita. Semakin kita diuji, semakin naik kelas kita. Jadi bahagia, bangga, nyaman ketika kita menjadi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terimalah ujian itu menjadi sesuatu hal yang kita rindu, kita nyaman, alhamdulillah, kita bisa, artinya Allah dengan kita. Dan Ibu Bapak, keindahan ketika kita merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana getirnya ketika menghadapi masalah yang kita hadapi. Allah senang di situ, Allah suka di situ. Ketika kita menangis, ya Allah, ini masalah. Kalau saya nggak dapat uang ini bagaimana ya, gitu kan? Kan ada perasaan sedih begitu. Nah, Allah itu sedang suka itu. Maka dibalik itunya, bukan kita menjadi orang yang istilahnya menangis karena belum didapatkan, tapi menangis karena kita dapat merasakan suasana di mana kita bisa menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah. Mungkin Ibu dan Bapak, orang yang lebih mudah rezekinya dari kita, mereka nggak terbersit sedikit kan untuk menambahkan kedekatan dengan Tuhannya. Bahkan mungkin kalau duit kita banyak misalkan, boro-boro mau ikutan majelis cinta misalkan untuk menggali zikir. Artinya banyak hal yang bisa kita
kita syukurin, arahkan saja. Kalau biasanya dalam buku yang kita pernah bahas, buku The Power of Syukur itu kalimat dinikmatkan. Nah, Ibu juga kalau memang belum nanti bisa digali, dilihat di dalam channel YouTube Majelis Cinta, bahasan kita tentang buku The Power of Syukur ya. Tagline kalimat dinikmatkan. Itu banyak sekali sehingga hidup kita ini enjoy. Tidak ada. Kenapa? Hidup ini masalah. Ketika ada masalah, Allah pasti kasih jalan keluarnya. Dan ingat, wa mallahu bidzalaminil abid. Allah itu tidak akan menzolimi hambanya. Allah itu maha memberi solusi. Menjahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasrahkan, Allah pasti kasih jalan keluarnya. Tinggal jahat kita, tinggal pemasrahan kita, totalitas kita kepada Allah yang ditinggikan. Jadi semakin ada masalah, semakin kita punya harapan untuk terus dekat dengan Allah. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari. Silakan. Masya Allah, Pak Kiai. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan Pak Kiai. Mohon maaf Pak Kiai. Punten, dua sebenarnya. Masih banyak waktu kita. Semoga Pak Kiai ada waktu. Yang berikut ini dari Ibu Taryati. Punten Pak Kiai, dari Ibu Taryati Yuliani. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Pertama, bagaimana jika seseorang selama hidupnya tidak pernah berzikir, tapi kelihatan rezekinya lancar? Kedua, apakah bisa melakukan zikir dengan perbuatan? Bagaimana cara melakukannya? Mohon berkenan Pak Ustadz. Pak Kiai. Baik, pertama, orangnya kayaknya tidak pernah zikir, tapi kok uangnya banyak gitu kan. Nah, ini biasanya pemahaman jebakan Batman gitu ya. Bahwa kita ini ibu dan bapak harus dulu digarisbawahi, banyaknya uang, banyaknya rezeki itu pun bukan akhir dari narasi kita. Bahwa banyak uang juga kalau banyak masalah mungkin tidak nyaman. Banyak uang juga kalau banyak penyakit misalkan tidak nyaman. Itu dulu kenapa? Sehingga uang itu tidak menjadi barometer. Walaupun memang ada juga yang suasana yang disebut dengan, kalau menurut Rasul, dengan istihza. Istihza itu orang dikasih rezeki banyak, disungkun gitu bahasa Sundanya. Nyungkun itu malu dikasih agar dia tidak melakukan sesuatu proses introspeksi diri. Dan naudzubillah, itu suasana yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Dan itu yang harus kita kadang muhasabah, ya Allah, mudah-mudahan ini kelebihan, kenyamanan, kebaikan, kebanyakan, ataupun juga apapun yang kita terima itu bukan ihtiza dari Allah, tapi betul-betul merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah maha tahu. Kemudian yang kedua, ibu tidak melihat bahwa dia itu sering berzikir misalkan. Nah, berarti pengasumsian kita ibu bahwa zikir itu adalah bukan kita mengeluarkan kata-kata bahasa Arab, pegang tasbih di dalam masjid misalkan, kemudian bersama-sama. Bukan itu. Zikir itu ingat, artinya lah ingat. Nah, di dalam zikir itu memang ada proses afirmasi. Ada proses yang bukan afirmasi, repetisi. Mengulang. Harus diyakini bahwa zikir itu bisa tiga. Pertama adalah dengan lisan, kedua adalah dengan perasaan, yang ketiga dengan fisik. Maka nyambung dengan pertanyaan ibu yang selanjutnya, zikir dengan fisik, yes, ada. Kemudian selain zikir dengan akwal, dengan kelakuan, dengan bergerakan, ada juga yang disebut dengan zikir dengan perasaan. Zikir perasaan itu adalah suasana positif yang kita bangun. Nah, kalau di dalam ilmu modern sekarang, itu yang disebut dengan positive thinking, positive feeling. Jadi positif itu yang akan menarik. Maka istilah Randa Birna yang dipopulerkan oleh beliau dengan the law of attraction ya, teori the law of attraction, salah satunya dengan zikir. Jadi zikir itu adalah meyakinkan bahwa hukum the law of attraction itu benar. Ada. Kalau kita berzikir dengan kebaikan, dan zikir itu tidak hanya mengeluarkan kata-kata, tapi dengan diri, dengan sifat. Misalkan ada istilah yang benar kalau menurut kacamata the law of attraction apa? Kata-kata Bang Roma Irama yang kalimatnya, yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin. Kenapa kaya tuh makin kaya? Karena setiap hari berpikir kaya. Kenapa yang miskin itu selalu terus makin miskin? Karena kefikirannya itu miskin terus. Baru bangun tidur, aduh saya mah jauh dari kota, nggak punya apapun. Aduh saya mah boro-boro menyekolahkan anak saya. Aduh saya mah berpikirnya miskin. Maka zikir itu harus bisa menggunting dalam lipatan cara berpikir miskin itu. Jadi zikir itu adalah bisa menghilangkan pikiran miskin. Kenapa? Agar dalam kondisi dia berpositif thinking sehingga apapun yang terjadi sesuai dengan alamnya dia akan menarik. Ibu dan Bapak bayangkan kalau berpikir miskin itu digantikan dengan kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah. Dinikmatkan apapun yang ada. Yang negatif-negatif itu dihilangkan, diganti dengan proses untuk menikmatkan hidupnya. Alhamdulillah ya Allah. Maka dia dalam berusaha untuk gerbang masuk ke wilayah positif. Semakin terus istimror kepositifan itu akan menarik hal-hal yang baik, maka dia berubah hidupnya menjadi orang yang kaya. Maka hati-hati sekali ibu dan bapak dari cara berpikir. Kenapa? Hukum ini, the law of attraction ini. Bahkan ada orang yang punya uang banyak, tapi cara berpikirnya miskin. Ada itu banyak. Sehingga jadi masalah. Maka kunci ataupun juga pemahaman tentang kekayaan itu di dalam al-Islam itu luas, bukan hanya rezeki yang banyak. Itu indikator saja. Yang paling utama adalah ghaniyul qalb, apa kayanya hati kita. Hati kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentram, tenang, nyaman, bahagia, tidak gerasak gerusuk yang negatif gitu kan. Itu betul-betul. Maka 8 masalah yang kemarin kita bahas dalam Al-Ma'thurat itu 8 masalah yang kita masukkan di dalam doa, yang doa itu adalah kalau kita baca akan menjadi orang yang kaya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi galau wal hazan sedih. Wa a'udzubika minal anzi lemah wal kasal malas. Wa a'udzubika minal jubni pengecut wal bukhli pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain mudah berhutang. Wa qahrir rijal tidak fleksibel. Nah, 8 masalah itu kita bebaskan kaya kita. Dan itu yang terjadi dari Abi Umamah. Dan diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaya itu tidak sedih, tidak galau, tidak lemah, tidak malas, tidak bakhil, tidak itu 8 masalah yang dalam doa tadi. Maka saya sepakat sama Ibu Taryati tadi bahwa zikir pun bukan hanya lisan, tapi dalam ahwal. Kita ke pasar itu pun zikir, tentunya dengan niatan. Hadis yang paling berat, hadis yang paling tinggi derajatnya itu adalah hadis dari Sayyidina Umar tentang apa? Innamal a'malu binniyat. Saya ini berangkat ke pasar ya Allah, saya ini adalah menggayuh ataupun juga menjalankan tugas dari Allah. Zikir Ibu. Bukan hanya kita datang ke pasar kemudian kita melayani para pelanggan itu hal duniawi, kemudian akhiratnya nanti kita sholat harus berwudu dulu. Tidak. Kita itu harus menjadikan dalam kehidupan kita ini kehidupan ibadah, kehidupan pekerjaan, kehidupan segala dalam satu tarikan nafas. Sekali menarik nafas, di situ ada zikir, di situ adalah ibadah, di situ ada dakwah, di situ ada usaha, di situ adalah bisnis, di situ ada silaturahim, di situ ada dalam satu tarikan nafas semua kita niatkan untuk beribadah, dan itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu masuk di semua lini kehidupan kita. Intinya adalah ingat kepada Allah, bahwa Allah yang mengatur rizki, Allah yang menggerakkan kehidupan kita, Allah yang mengatur A, B, C-nya, Allah yang mengatur per detik, per second dalam kehidupan keseharian kita. Lepaskan kita kepada Allah, pasrah kita kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah itu kita posisikan sebagai zat yang maha segalanya dan memberikan kadang-kadang di luar dugaan kita. Min haitsu la yahtasib itu kan tafsirannya dua, ujug-ujug, atau yang kedua memang banyak banget gitu. Jadi untuk mendapatkan itu salah satunya dibangun karakter takwa. Karakter takwa itu adalah memang dimanapun kita ingat dalam kondisi kita berdiri, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Bukan hanya diam berdiri, duduk, wa yatafakkar. Pikirannya diolah, tadabbur, itu aktif, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Intinya adalah
ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ternyata tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan Engkau. Ya Allah, semua yang Kau terjadikan dalam hidup aku itu ternyata tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya, semua ada kebaikan-kebaikannya. Itu mungkin sekedar menanggapi Ibu Taniati, Pak Iwan. Terima kasih. Masya Allah. Pak Kiai, satu lagi punten pertanyaan mungkin yang terakhir dari Ibu Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, ada hari di mana saya sedang berzikir, lalu kemudian di saat yang sama ada insiden yang membuat saya dan saudara kandung saya bertengkar hebat. Saya terpancing dan akhirnya saya emosi tingkat tinggi dan nama-nama satwa keluar semua. Naudzubillah. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini menandakan zikir saya yang sedang saya baca pada saat kejadian pertengkaran itu tidak sampai ke hati, sampai saya lupa diri, berkata yang amat buruk, seketika saya lebih buruk dari setan, apa yang salah pada saat saya berzikir saat itu ya Ustaz? Terima kasih. Mohon berkenan Pak Kiai untuk kalau Baik, Ibu kita berkenan Azizah, jawabnya. luar biasa. Itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dan mudah-mudahan terbaca ataupun juga terjawabkan dengan dengan powerful juga ya. Bahwa Iya, ketika kita marah, itu memang setan itu masuk dalam kekuatan yang powerful. Maka di antara hal yang harus kita jaga adalah jangan sampai marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang punya karakter utama. Karakter yang paling utama di antara sekian karakter Rasul adalah Rasulullah tidak pernah marah. Maka kalaupun kita masih terpancing terkadang emosi, berarti memang kekuatan jin setan dalam tubuh kita itu masih agak kuat. Berlindunglah kita kepada Allah, ya Allah. Allahumma inna syaitana yajri fi dima'ina fanzilhum anhu. Fatahhirhum an, ya Allah. Ternyata setan itu masih ada di dalam jaringan darah saya. Luluh lantahkan mereka, ya Allah. Lemahkan mereka, ya Allah. Jadi kalau marah, indal ghadab. Walaupun memang Ibu, bahwa marah itu adalah hal yang manusiawi. Tapi ingat, marah itu bukan satu-satunya solusi. Jadi kalau kita ingin seperti Rasul, ambillah langkah di mana selesai masalah bukan dengan marah. Berdoalah, minta kepada Allah, ya Allah, kuatkan saya agar saya bukan menjadi orang yang biasa marah. Bersyukur kalau ibu punya karakter, bapak-bapak, ibu bapak yang lain yang punya karakter yang, aduh, saya tuh susah marah. Itu anugerah ibu dan bapak. Ya, artinya marah itu memang harus kita jauhi. Syekh A'id Al-Qarni ketika berhasil memunculkan buku yang bestseller, mega bestseller ya, internasional, judulnya La Tahzan. Itu buku luar biasa. Nah, setelah buku La Tahzan itu, Syekh A'id Al-Qarni mengarang satu buku namanya La Taghdab. Di dalam buku itu bicara tentang hadis-hadis Rasulullah tentang kalimat-kalimat marah. Bahkan ada kalimat Sayyidina Ali mengatakan begini, marah itu awalnya adalah majnun, dan akhirnya adalah kesedihan. Kemudian kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan marah, surga bersama engkau. Bahkan Rasulullah mengatakan, kanzul Islam, mutiara Islam itu jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, bagaimana caranya? Karena marah ini dibuat oleh setan, indal ghadab. Ketika ghadab itu memang salah satunya adalah kita harus mengekang. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Ali Imran 133-134 kalau nggak salah. Kalimat wal kaziminal ghaiz. Amarah itu harus dikekang, Ibu. Amarah itu jangan berpikir, Ustaz, saya mah kalau marah kemudian tidak diluapkan, itu bisa stroke kan. Itu bohong. Itu namanya belief of false, keyakinan palsu. Jadi yang namanya kalzim, yang namanya emosi, itu harus apa yang namanya al-ghair itu harus kalzim, harus dikekang. Jadi emosi seperti apapun, kekang. Meledak, ya Allah, aku belum kuasa. Gak apa-apa, asal meledak, besok berusaha lagi terus. Al-insan mahalul khata wa nisyan, al-imanu yazid wa yanqus, apa-apa kita terima, tapi juga jangan kita tayas, jangan putus asa, terus kita berusaha semaksimal mungkin. Ya Allah, saya ingin merubah. Intinya adalah tagline-nya, jangan marah. Marah karena apapun tidak ada.
Bahkan kalaupun termasuk, mohon maaf, dengan dakwah, marah, nggak usah. Wala talbisul haqqa bil batil. Saya memaknainya proses menyatukan batil dan hak itu adalah dakwah dengan marah. Marah itu tidak diridhoi oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Kemudian dakwah itu adalah hak, tidak boleh disatukan. Saya sering ceritakan banyak tentang Abu Bakar bersama Rasul dimarahin oleh orang lain, dihina, difitnah. Rasulullah tahu bahwa Abu Bakar itu sedang difitnah. Abu Bakar berdiri mau melawan. Ketika Abu Bakar berdiri, Rasulullah lari. Ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasul, engkau kan tahu saya ini difitnah. Kemudian saya tuh emosi juga lama-lama. Kemudian saya berdiri, saya ingin melawan. Kenapa engkau lari? Kata Rasul, wahai Abu Bakar, aku tahu engkau itu dihina, di hati, di kata-kata tidak baik itu adalah fitnah, tidak benar. Aku tahu itu. Tapi engkau diam. Ketika engkau diam, aku lihat di atas engkau malaikat-malaikat berdatangan dan mereka berdoa untuk menghapuskan dosa-dosa engkau dan dikabulkan oleh Allah. Aku lihat sekali, merasakan bagaimana nyamannya engkau ketika dianiaya, itu di atas engkau tuh malaikat-malaikat Allah. Tapi ketika engkau berdiri mau membalas, malaikat itu kabur. Yang datang adalah setan. Aku nggak mau dekat dengan setan, maka aku kabur seperti kaburnya malaikat dari sekitar engkau. Masya Allah. Jadi ibu bapak, ketika kita marah, setan bersama kita. Ketika kita bersabar, ketika kita al-kazimin al-ghair, amarah, ditahan. Indahnya malaikat-malaikat di atas kita. Kalau kita bisa melihatnya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Maka kalau bahasa Sundanya, perketkan sekemampuan kita, mereket ataupun juga menahan agar kita tidak emosi, agar kita tidak marah. Karena sekali kita masuk dalam situ, gerbang setan terbuka, masuk dalam aliran darah kita. Bahkan makan tidak heran kalau banyak marah itu tegangannya tinggi, darah itu tekanannya tinggi, kemudian kekentalannya juga semakin semakin tinggi. Maka zikir itu juga termasuk zikir ruqyah adalah untuk menjaga setan masuk dalam tubuh kita, menjadikan rileks, tenang, nyaman. Dan itulah yang disebut dengan tegar. Jadi untuk Ibu Azizah tadi ya, jadi memang emosi itu harus kita jaga. Salah satu tagline-nya dari Rasul, la taghdab, jangan terpancing untuk marah. Berdoalah kita untuk bisa mengungguli. Semua masalah terkadang gerbangnya adalah ketidakmampuan kita menjaga amarah. Apalagi kalau yang sudah keluar kata-kata dari kebun binatang keluar semua ya. Itu sudah keluar dari koridornya. Cepat bertahun-tahun billahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kembali kepada jalan Islam itu Ibu Bapak mendamaikan hidup. Islam itu menyamankan, menenteramkan hidup kita dunia dan juga akhirat. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berupaya agar kekuatan itu ada dalam diri kita. Semakin kita bisa menjaga amarah kita, semakin damai, semakin kita tentram dan tidak terbiasa untuk selalu marah. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai. Tadi Pak Kiai sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan sahabat-sahabat, ibu-ibu, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Tadi yang pertama dari Ibu Agustina kalau tidak salah, kemudian Ibu Tariati, juga tadi terakhir dari Ibu Azizah. Eh, Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kiai, jazakallah Pak Kiai atas penjelasan, pencerahan, dan inspirasi-inspirasi yang Pak Kiai sudah berikan kepada kami semua, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta, pada kajian yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu dengan dalam tema besar kita, tegar hati dengan zikir, secara khusus tadi terkait dengan ruqyah, dari sudut pandang Islam, perspektif yang luar biasa. Pak Kiai, saya boleh buat pengakuan ini Pak Kiai. Saya Siap, mau baru santai-santai. saya baru kali ini lebih memahami, menyadari bahwa sesungguhnya hidup dan kehidupan saya ini adalah berperang setiap saat, berperang melawan syaitan setiap saat. Hari ini saya baru menyadari betul bahwa setiap detik saya harus siap tangguh, karena juga pada saat yang sama saya harus berkompetisi setiap saat. Berkompetisi itu dengan sesama makhluk yang sejenis saya, manusia. Masya Allah. Jadi
ada dua medan ini, Pak Ya. Kiai. Jadi kalau harus memilih mendahulukan yang mana Pak Kiai? Apakah harus selalu beriringan terus? Apakah saya harus lebih siaga menghadapi yang satu, yang kiri nih, yang menghadapi setan setiap saat, gitu Pak Kiai? Tapi kan ibadah tidak boleh saya kendor kan gitu Pak Kiai. Ya, ya ibadah kita harus ngegas terus Pak Iwan, ya kan? Mana Iya, 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 didahulukan gagal. antara berperang dengan bersaing? Menurut saya Iya. sih dua-duanya harus sigap ya, dua-duanya harus dijalankan berbarengan. Mana yang didahulukan tentunya tidak ada pemilahan Iya. bahwa perang dengan setan, tapi juga harus dipahami bahwa perang kita itu berbeda. Artinya Hmm. perang yang kita harus tahu bagaimana cara-cara. Jadi kita harus banyak baca Oh, iya, bagaimana kehidupan musuh kita. Salah iya, satunya, iya, mohon maaf Pak Iwan, di dalam hadis itu iya. digambarkan setan itu ada yang tugasnya niup-niup di bokong kita di belakang Oh, ini. Untuk iya. apa? Untuk menjadikan kita was-was apakah kita ini batal Oh, ataupun enggak gitu kan. iya, iya, Ditiupin iya, aja. iya. Itu tugasnya di belakang doang. Saking dan populasi mereka memang lebih banyak dari manusia. Kalau nggak salah 10 apa 20 kali lipat dari manusia. Jadi satu manusia itu bisa dirongrong oleh banyak jin setan dalam tubuh kita. Kemudian dalam pikiran juga demikian. Narasinya kan laukana fa'altu Hmm, kada wa kada lakana kada wa kada. Kalau kita sudah berpikir coba begitu ya, akan begini. Itu pikiran hmm, setan. Kalau kita berpikir, tuh udah mama teh kan begini, coba kalau begini, masih akan begini. Nah itu cara narasi setan nih Bapak. Intinya apa? Marah. Kenapa istri saya kok begini? hmm, Kenapa suami saya kok begini? Harusnya begini, begini, begini. Nah, kan? Itu narasi setan. hmm, Lau kana fa'altu kada, lakana kada wa kada. Kata Syekh hadis begitu. Coba kalau melakukan begini, mesti akan begini. Maka itu hilangkan sama sekali. Kalau bisa apa? Diem. Kalau tidak hmm, bisa kita mengunggulinya, ya berarti kan diem dulu. Maka kata Rasul, diam itu adalah emas. Salah satunya diem itu memang salah satu cara. Kemudian ketika diem, jangan diem terus. Fal yuharik, hmm, bergeraklah, iya, bergerak. Karena aliran darah kita ini kalau terkungkung itu akan meledak. Maka hmm, bergerak, salah satunya juga iya, olahraga iya, juga iya. melancarkan aliran darah kita dan semakin sehat. Kemudian sudah diam tidak ngomong, kemudian bergerak, kemudian falyatawadda wudu lah kalau masih hidroterapi pakai air. Setelah wudu masih falyusolli sholat. Itu sudah semua cara dilakukan, tapi masih aja itu harus diruqyah orang lain. Karena tandanya berarti dia kesurupan. Tadi saya baca ada pertanyaan, bagaimana kalau ngeruqyah dengan biji kopi katanya kan? Ini Iya, Bapak, iya, Pak. sahabat-sahabat Oke. sekalian, memang harus agak hati-hati. Kenapa? Kalau hal-hal yang tidak dilakukan Rasul, jangan terlalu dieksplor. Kenapa? Kalau Iya. mandi dengan air biasa, air bidara itu dicontohkan. Tapi kalau kopi saya belum lihat, belum ada. Hmm, Artinya kita harus tahu padanannya seperti apa. hmm, Kalaulah memang ada unsur kandungan sesuatu dalam kopi sama dengan kandungan daun bidara misalkan, why not? Kenapa hmm, tidak? Tapi kita bukan berarti mengikuti hukum alam ya kan. Jadi selama masuk akal itu kenapa tidak? Tapi memang untuk memandikan dengan air bidara itu memang ada contohnya. Kalau dengan barang-barang yang lain saya sih belum begitu. Cuman itu juga bukan landasan bahwa obat-obat yang tidak dilakukan oleh Rasul bukan berarti tidak bisa memberikan solusi. Kalau kita ilmu pemahamannya cukup gitu kan, dan itu memang terjadi secara empiris, secara logis, misalkan untuk kemaslahatan tidak ada larangan. Selama itu memang ada. Nah, yang tidak boleh itu adalah syarat, Ibu Bapak. Biasanya setan itu hmm, punya syarat. Oke, begini-begini syaratnya harus ada ini. Jadi hmm. pembebasan dirinya itu tidak jadi konsen. Yang jadi konsen adalah kopinya itu. Kenapa? Berarti kita melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Setan Hmm. ingin misalkan pokoknya begini, pokoknya harus ada rokok, ada apa gitu kan, ada kopi misalkan, itu bisa saja kopinya sama diminum nggak ada masalah, tapi yang mengerubah adalah keyakinannya.
Kalau tidak dengan kopi ini si mbahnya nggak bakal hadir, nggak bakal gini. Gitu. Dan itu nggak boleh. Maka kembali kata Rasulullah kan tagline-nya la ba'sa birraqa ma lam yakun fihi syirk. Rukyat itu nggak apa-apa silakan, tapi tidak boleh musyrik. Musyrik itu kan sesuatu hal yang harus kita jaga. Kontra dengan ketauhidan. Malam yakun fihi syirik. Selama tidak ada kemusyrikan, it's go. Gak ada masalah, lakukan. Gitu kan. Tapi yang tidak boleh adalah kemusyrikan. Sangat-sangat jelas bahwa ruqyah ini memang untuk menjaga ketauhidan. Jangan sampai justru sebaliknya. Karena banyak orang yang menghilangkan jin dalam tubuhnya dengan tata cara yang justru pakai klinik. Bahkan pakai jin lagi, pakai ini, pakai itu. Ustadz, saya dikeluarin pakai ini, ada paku, ada ini, ada. Saya bilang, ibu, kalau bagi jin, itu mau keluar paku, mau keluar setum juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi yang tidak boleh adalah pemahaman yang tidak memperkuat ketauhidan itu. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, Pak Kiai. Jazakallah, Pak Kiai. Luar biasa sekali, Pak Kiai. Saya harus menyampaikan betapa hari ini ilmu yang Pak Kiai telah berikan kepada kami dahsyat sekali. Pengetahuan yang Masya Allah akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga mungkin bagi keluarga ataupun sahabat ataupun kerabat atau siapa saja pun yang satu saat mungkin juga memerlukan ilmu ruqyah ini yang telah kami dapatkan dari Pak Kiai. Masya Allah. Mungkin untuk sementara kita akan cukupkan sampai sini, tapi tentu saja kami mohonkan sekali kesediaan Pak Kiai untuk menutup dengan doa. Kami mohon kesediaan Pak Kiai untuk bersama-sama untuk menutup dengan doa dan kami jamaah akan mengikuti dan mengaminkannya. Mohon berkenan Pak Kiai dengan segala hormat. Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Ya Allah, bersyukur kami kehadiratmu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bersyukur kami atas segala kesempatan yang ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami, arahkan kami, giring kami untuk menjadi orang yang bisa menikmatkan apapun yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu membasahi lisan kami dengan membacakan salawat. Jadikan kami orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah, melebihi cinta pada diri kami dan keluarga kami. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang mencontoh akhlaknya Rasul. Rasul yang tidak pernah marah. Rasul yang senantiasa memancarkan kasih sayang kepada siapapun. Jadikan kami orang-orang yang selalu rindu dengan akhlaknya Rasul. Ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami, hantarkan kami bisa berziarah ke makam Rasul di kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji, agar kami bisa mendapatkan banyak kebaikan dari kebersamaan kami bersama Rasulullah di kota Madinah. Allahumma inna syaitana yajri fi dima'ina fangzilhum ma'na. Allahumma inna syaitana yajri fi dima'ina fatahirhum ma'na. Ya Allah, kami yakin darah kami yang seperti ini ada makhluk-makhluk yang masuk dalam tubuh kami. Maka bersihkanlah ya Allah, bersihkanlah ya Rahman, bersihkanlah ya Allah, bersihkan aliran darah kami dari kungkungan setan. Jadikan kami orang-orang yang bisa mengungguli mereka. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, kuatkan kami untuk bisa selalu ada dalam jalan yang benar. Rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Jadikan kami orang-orang yang ada dalam cara kerja yang baik, cara berkehidupan yang baik, sesuai dengan aturan-Mu ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kuatkan kami untuk selalu berzikir, kuatkan kami untuk selalu bersyukur, kuatkan kami untuk bisa beribadah dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf Kang Iwan saya kembalikan. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita ketemu lagi dalam tegar hati dengan zikir, dan zikirnya ada Al-Asmaul Husna. Minggu depan kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah berkenan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, atas nama Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, saya mohon perkenan untuk menyampaikan sekali lagi terima kasih, apresiasi, dan penghargaan sangat tinggi kepada Pak Kiai atas ilmu yang telah diberi kepada kami. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan semoga insya Allah pekan depan kita bertemu pada hari Sabtu yang akan datang. Sebagaimana telah Ustaz sampaikan tadi, Pak Kiai tadi menyampaikan, Ibu, Pak, sahabat-sahabat rahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian mengenai tegar hati dengan zikir khusus terkait dengan Asmaul Husna insya Allah pekan depan. Dan mohon izin pada Pak Kiai, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Terima kasih, terutama sekali lagi terima kasih dari Majelis Cinta, dari pengurus dan kru lapangan seperti saya atas partisipasi dan kesediaan ibu bapak sahabat Majelis Cinta untuk senantiasa mengikuti setiap kajian live kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali, insya Allah kita akan selalu mendapatkan ridha Allah, tuntunan Allah untuk senantiasa kuat dalam meneruskan ikhtiar kita ini setiap pagi ba'da subuh menjalankan kajian ini. Insya Allah terima kasih sekali lagi atas dukungan semua ibu bapak sahabat dan Majelis Cinta, dan juga dukungan kepada pihak-pihak lainnya termasuk terutama kepada perusahaan tour dan travel Speedos International, dan juga kepada brand Muslim Fashion Nibras. Dan juga sekali lagi kami ingatkan, insya Allah kita akan bertemu jadwal besok hari. Tentu saja bisa Anda, Ibu Bapak, sahabat-sahabat update, lihat update-nya pada nomor yang ada di WA grup yang ada di layar 0821 1812 8338. Tapi anyway, esok hari, hari Ahad 22 Desember 2024, kita akan kembali mengaji bersama guru kita. Insya Allah esok hari akan bersama Ustadz Mahir Muhammad Soleh LCMA dengan tema kewajiban berdoa pada Allah. Terima kasih banyak. Itulah pertemuan kita. Selengkapnya untuk hari ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة